Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Azahra Lovers dimanapun Anda berada, wali santri, penggemar setia Azahra Lovers, terus alumni dan siswa-siswa Azahra maupun Ustadz dan Ustadzah Azahra. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat menyambung silaturahim kita walaupun kita hanya lewat sosial media. Alhamdulillah, perlu kita syukuri bersama. Dan sholawat, salam kita haturkan, kita junjungkan, kita sholawatkan terus kepada baginda idola kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat menuju ke zaman yang cerah seperti ini. Kita semakin paham akan arti hidup, kita semakin ngerti bahwasanya Ramadan itu harus ngapain seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan Pak Alfian untuk menyampaikan kultum yang bertemakan perisai rizki. Nah, perisai rizki di sini seperti yang Anda ketahui teman-teman ya. Jadi perisai di sini adalah penghalang, sebuah penghalang ataupun baja besar, atau di situ kayak satir seperti itu, pemisah. Nah, di sini ya oke kalau misalkan di situ pelindung diri, tapi kalau pelindung untuk rezeki kita sehingga rezekinya nggak sampai ke diri kita, nah ini yang perlu kita pertanyakan, ini yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Nah, semakin banyak perisai ini, semakin rezeki yang kita dapat itu sedikit. Semakin perisainya tebal, maka rezeki yang kita dapat itu semakin tidak lancar dan seterusnya. Maka dari itu teman-teman, kita harus segera buang jauh-jauh apa itu perisai rezeki dan segera buat setipis mungkin perisai rezeki dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, perisai rezeki ini apa? Nah, perisai rezeki di sini adalah sebuah dosa, di mana dosa yang telah kita lakukan, perbuat selama ini berkumpul, jika tidak kita taubati, istighfari, nah di sini akan dia menggunung semakin tebal, sehingga apa? Membuat rezeki yang tadinya banyak sekali menuju ke arah kita, sehingga kita dapat tameng, sehingga kita dapatnya cipratan sedikit, cuilan sedikit dan seterusnya. Nah, terus gimana cara membuka itu? Satu-satunya jalan adalah kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja seperti ini teman-teman, kita mempunyai sebuah mobil, kita tekan tombol gasnya, kita tekan juga tombol remnya ini sebagai dosa. Kalau kita sama-sama tekan, ya udah, kita walaupun tekan sekencang apa gasnya itu, ya udah nggak akan jalan. Tapi beda lagi kalau remnya itu kita cabut, baru kita gas, baru nanti bisa melesat. Nah, inilah perumpamaan perisai yang ada di tubuh kita teman-teman. Maka dari itu segera kita jauhkan, segera kita buang jauh-jauh. Maka dari itu ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Tuh, suruh kita istighfar supaya apa? Supaya perisai itu tipis sehingga rezekinya itu sampai ke dalam tubuh kita. Setelah itu ada janji Allah yang ayat ke-11, yaitu yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Beliau akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Nah, hujan ini diumpamakan adalah rezeki yang sangat berkah. Maka dari itu ketika hujan datang, selebat apapun, banyak berdoa, banyak ikhlas, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janjinya yang ketiga di ayat ke-12 Quran surat Nuh, wa yumdidkum bi amwal. Nah, di sini Allah berjanji bahwasanya setelah kamu beristighfar, setelah kamu bersyukuri apa nikmat-nikmat yang telah aku berikan, tidak hanya itu yang aku kasih, tapi saya akan memberikan kamu sungai-sungai, kebun-kebun. Jadi apa? Ya ibaratkan gini teman-teman, kalau kita mempunyai rumah, punya kebun senang. Ya kalau kebunnya 1, kebun 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, pasti tentu kita akan lebih senang dan bangga sekali. Nah, ini janji Allah. Apapun yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran pasti benar adanya. Jadi kalau kita pengen hartanya banyak, melimpah ruah, kita pengen bisa membantu lebih banyak kepada orang lain, kita bisa mengulurkan tangan kepada orang lain, maka dari itu kuncinya satu adalah bertaubat dan istighfar. Nah, maka dari itu momen Ramadan ini terus kita pompa diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, dan tentunya adalah beristighfar, astagfirullahaladzim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan benar-benar taubatan nasuha, supaya apa? Hati kita bersih, Allah semakin sayang terhadap kita. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.